Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Leora selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran game teori yang merupakan tugas asinkron pada pertemuan 7. Kenal Kak, sebelumnya perkenalan diri, nama saya Muhammad Tarayan dengan NIM 1203223075 dari kelas TEL 4603. Sebelum masuk ke materi, daftar isinya ada pendahuluan, pure strategi, minimax maximin, terus ada mix strategi, metode probabilitas, dan metode grafis. Lalu ada penutup. Pendahuluan. Game teori atau teori permainan merupakan pendekatan matematis yang mempelajari keputusan strategis antara dua atau lebih pemain yang memiliki kepentingan berlawanan atau sedang bersaing. Game teori digunakan dengan tujuan untuk menentukan strategi optimal yang dapat memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian antar pemain. Dalam riset operasi, teori permainan menjadi alat penting untuk memahami masalah optimasi, di mana terdapat berbagai entitas yang saling mempengaruhi. Contohnya, perusahaan yang merencanakan kapasitas produksi akan mempertimbangkan reaksi dari kompetitor di pasar. Teori permainan dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, bergantung pada faktor-faktor berikut. Jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian, jumlah strategi. Tipe permasalahan game teori, jumlah pemain, two-person game. Banyaknya pemain dua pihak, baik individu atau kelompok. N-person game, banyaknya pemain adalah N pihak, N lebih dari dua. Jumlah keuntungan dan kerugian, zero sum game atau constant sum game, jumlah kerugian dan keuntungan dari permainannya adalah nol. Non-zero sum game, jumlah kerugian dan keuntungan dari permainannya bukan nol. Two-person zero sum game. Prinsip zero sum, keseimbangan hasil bagi kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh satu pihak secara langsung sebanding dengan kerugian yang dialami pihak lain. Total keuntungan dan kerugian dalam permainan selalu berjumlah nol. Karakteristik utama permainan zero sum. Jumlah tetap, konflik langsung, tidak ada kerjasama. Pure, pure strategi. Pure strategi dalam game teori adalah strategi di mana pemain membuat pilihan tetap dan pasti dalam setiap situasi, tanpa menggunakan probabilitas atau elemen acak. Dengan kata lain, dalam pure strategi, pemain memilih satu tindakan spesifik yang diambil secara konsisten setiap kali situasi yang sama muncul. Dalam permainan strategi murni, pemain baris mengidentifikasikan strategi optimalnya melalui aplikasi kriteria maksimin, sedangkan pemain kolom menggunakan kriteria minimax untuk mengidentifikasi strategi optimalnya. Nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari minimasi baris dan minimum dari maksimasi kolom. Pada kasus tersebut, suatu titik equilibrium telah tercapai dan titik ini disebut sebagai titik pelana atau saddle point. Maximin dan minimax. Maximin dan minimax merupakan konsep pada game teori yang digunakan untuk membantu pemain menentukan strategi optimal dalam permainan berbasis keputusan yang kompetitif. Kedua konsep ini berkaitan dengan cara pemain memilih strategi untuk memaksimalkan hasil mereka dan mempertimbangkan kemungkinan hasil terburuk. Untuk maximin, maximin merupakan nilai maksimum dari nilai minimum baris, sedangkan minimax merupakan nilai minimum dari nilai maksimum kolom. Maximin sama dengan minimax, maka permainan selesai atau biasa disebut dengan saddle point. Sebagai contoh, mohon maaf gambarnya contoh pertama, terdapat dua perusahaan A dan B, yang dimana perusahaan tersebut untuk perusahaan A memiliki dua strategi, yaitu baris, perusahaan B memiliki tiga strategi, yaitu kolom. Untuk strategi perusahaan A ada
A1 yaitu 192, untuk A2-nya ada 854. Untuk strategi B-nya, strategi perusahaan B ada B1 18, B2 95, dan B3 24. Langkah yang pertama untuk mencari nilai minimax dan maksimin, kita menambahkan tabel baru yaitu maksimum kolom dan minimum baris. Untuk mencari maksimin, kita harus mencari mencari nilai yang paling minimum setiap strategi yang ada di baris. Seperti A1 memiliki A1 strateginya itu A192. Dari ketiga angka ini yang paling minimumnya 1. Kita taruh di sini 1. Untuk A2 nilai minimumnya itu 4. Jadi 4. Terus kita mencari maksimum kolom. Maksimum kolom di sini dari B1 ada 18, paling maksimalnya 8. Untuk B2 itu 9. Dan B3 itu 4. Ketika sudah mendapatkan nilai maksimum kolom dan minimum baris, kemudian kita mencari maksimin dan minimax. Untuk maksimin, ingat yang tadi di awal yaitu maksimin merupakan nilai paling maksimal pada minimum baris. Di sini yang paling maksimalnya itu 4. Jadi nilai maksimalnya itu 4. Dan untuk minimax merupakan nilai paling minimum yang ada pada maksimum kolom. Di sini nilai yang paling minimum yaitu 4. Jadi minimaxnya sama dengan 4. Setelah didapatkan, ternyata nilai maksimin dan minimax sama. Jadi tidak perlu dilakukan uji berikutnya atau permainan selesai karena sudah saddle point di nilai 4. Lanjut untuk contoh kasus pure strategi. Di sini saya mencoba membuat soal sendiri. Itu soalnya terdapat dua perusahaan, perusahaan A dan B yang sedang merencanakan strategi bisnis masing-masing. Kedua perusahaan tersebut memiliki 3 strategi. Untuk perusahaan A ada strategi A1, A2, A3, perusahaan B, B1, B2, B3. Soalnya adalah nilai permainan dan strateginya dengan menggunakan metode maksimin dan minimax. Sama seperti soal yang tadi, kita menambahkan tabel maksimum kolom dan minimum baris. Untuk kita pertama mencari perusahaan A. Untuk yang A, baris A1, 18, 14, 10. Dicari yang paling minimumnya itu adalah 10. Lanjut ke A2, yang paling minimumnya di sini 9. Strategi A3, yang paling minimumnya itu 18. Oke, lanjut mencari maksimum kolom dari perusahaan B, strategi B. B1 di kolom sini yang paling maksimumnya itu 18. Dan di kolom selanjutnya ada 25 di kolom B2. Di kolom B3 adalah 21. Kita mencari nilai maksimin dan minimax. Maksimin tadi itu nilai maksimum yang ada di minimum baris. Nilai yang paling maksimumnya adalah 18. Dan untuk minimax, nilai yang paling minimum di maksimum kolom ini adalah 18. Karena maksimin sama dengan minimax dengan nilai 18, maka permainan selesai atau saddle point. Jadi tidak perlu dilakukan yang namanya metode mix strategy. Mix strategy. Mix strategy digunakan jika strategi murni tidak menghasilkan maksimin sama dengan minimax atau tidak memperoleh saddle point, maka dilakukan strategi campuran. Strategi ini dilakukan jika strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih
dari satu strategi yang mendapatkan hasil optimal. Metode yang digunakan ada pendekatan probabilitas dan metode grafis. Kita langsung masuk ke contoh kasus dari mix strategi metode probabilitas. Mohon maaf, saya belum mencantumkan ya. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A menggunakan tiga strategi dan perusahaan B menggunakan tiga strategi sebagai berikut. Untuk perusahaan A, A1-nya itu ada 257, A2-nya min 124, A3-nya 619. Untuk perusahaan B, B1-nya ada 2 min 16, B2 itu 521, dan B3 749. Sama seperti step awal, kita coba dulu untuk mencari menggunakan pure strategi atau strategi murni. Ditambahkan maksimum kolom dan minimum baris. Untuk yang A1, nilai paling minimumnya itu 2, A2 itu min 1, dan A3 itu 1. Dan untuk maksimum kolomnya itu, untuk B1 itu 6, B2 5, B3 9. Untuk untuk maksimin, maksiminnya di sini 2 dan minimaxnya adalah 5. Diperoleh maksiminnya itu 2 dan minimaxnya itu 2. Minimaxnya itu 2 dan maksiminnya itu mohon maaf sebelumnya, diperoleh maksiminnya itu 2 dan minimaxnya itu 5. Dikarenakan tidak sama, jadi ti- tidak adanya saddle point, maka harus dilanjutkan dengan uji menggunakan mix strategi atau strategi campuran probabilitas. Step pertama untuk mencari untuk me- step pertama, masing-masing pemain menghilangkan baris dan kolom yang mendominasi kolom yang terbesar dan baris yang terkecil. Seperti yang sudah saya tandai menjadi warna kuning ini. Mengapa begitu? Karena perusahaan A harus menghilangkan baris A2 karena A2 menghasilkan keuntungan yang paling sedikit dan B3 harus membuang strategi dan perusahaan B harus membuang strategi B3 karena B3 strategi B3 menghasilkan kerugian yang banyak. Setelah dihilangkan, tabel akan menjadi seperti ini, yang dimana A1-nya setiap perusahaan hanya memiliki dua strategi. Perusahaan B itu B1, B2, perusahaan A itu A1, A3. Lanjut step keduanya, nilai mem, nilai memberikan probabilitas terhadap kemungkinan digunakan kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila penggunaan strategi A1 adalah sebesar dapat disimbolkan P, maka keberhasilan strategi 3 adalah 1 dikurang P. Begitu pula sebaliknya, untuk pemain B, bila penggunaan strategi B1 sebesar Q, maka keberhasilan B2 adalah 1 kurang Q. Dapat dilihat pada tabel ini, di mana sudah ada minimum baris dan maksimum kolom. Lalu kita mencari probabilitas strat disuruh untuk mencari probabilitas setiap strategi untuk menghitung satu poin yang optimal. Di sini untuk perusahaan A, bila strategi perusahaan A direspon perusahaan B dengan strategi B1, di sini untuk A1 itu 2P ditambah 6 dalam kurung 1 min P sama dengan atau 2P tambah 6 kurang 6P atau 6 kurang 4P untuk persamaan 1. Untuk lanjut ke yang B2, bila strategi A direspon B dengan B2 yaitu 5P ditambah 1 dalam kurung 1 min P sama dengan 5P tambah 1.
kurang P sama dengan atau sama dengan 1 tambah 4P untuk persamaan 2. Di sini kemudian kedua persamaan ini digabung menjadi 6 kurang 4P sama dengan 1 tambah 4P. Kita samakan dulu yang memiliki nilai konstanta yang sama. Ini 6 dikurang 1, 5. 4 pindah ruas jadi plus. Jadi 4 tambah 4, 8P. Atau P sama dengan 5/8. Atau hasilnya 0,625. Apabila P sama dengan 0,625, maka 1 kurang P. 1 kurang P sama dengan 0,375. Kita memasukkan nilai tersebut pada persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan 1 tadi itu ada 2 plus 6 dalam kurung 1 min P. Karena diketahui P-nya itu 0,625, jadi dimasukkan. Jadi 2 dikali 6, 2, 2 0,625 tambah 6 0,375. 2 dikali 0,65 hasil terus ditambahkan dengan 6 dikali 0,375. Hasilnya 3,5. Dan persamaan 2 itu tadi 5P tambah 1 dalam kurung 1 min P. Dimasukin lagi P-nya itu 0,625 dan 1 min P-nya itu 0,375. Hasilnya 3,5. Kita lanjut untuk perusahaan B. Untuk perusahaan B, bila strategi A direspon dengan B dengan strategi A1. Di sini 2 Ki ditambah 5 dalam kurung 1 min Ki. Atau sama dengan 2 Ki tambah 5 kurang 5 Ki. Atau 5 kurang 3 Ki. Itu merupakan persamaan satunya. Bila strategi terus dilanjutkan bila strategi A direspon B dengan strategi A3. 6 Ki ditambah 1 dalam kurung 1 min Ki. Sama dengan 6 Ki tambah 1 kurang Ki. Sama dengan atau 1 tambah 5 Ki untuk persamaan 2. Bila kedua persamaan ini digabung menjadi 5 kurang 3 Ki sama dengan 1 tambah 5 Ki. Kemudian kita satukan kembali yang konstantanya sama. Jadi 5 kurang 1 itu 4. 3 tambah 5 itu 8. Jadi 4 sama dengan 8 Ki. Untuk mencari Ki-nya, Ki sama dengan 4/8 atau 0,5. Apabila Ki sama dengan 0,5, maka 1 min Ki juga itu 0,5. Masukkan nilai tersebut pada persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, 2 Ki tambah 5 dalam kurung 1 min Ki. Ki-nya dimasukin yang Ki-nya sama dengan 0,5, jadi 2 dikali 2 dalam kurung 0,5 ditambah 5 tambah tambah 5 dalam kurung 0,5 dari 1 min Ki. Hasilnya sama yaitu 3,5 dan persamaan kita masukkan lagi di persamaan 2. Persamaan 2-nya itu ada 6 Ki tambah 1 dalam kurung 1 min Ki. Kemudian dimasukin lagi nilai konstantanya itu Ki sama dengan 0,5 dan 1 min Ki sama dengan 0,5. Jadi 6 6 dalam kurung 0,5 ditambah 0,5 sama dengan hasilnya itu 3,5. Karena kedua perusahaan tersebut mendapat nilai yang sama, 3 maksimin dan minimaksnya itu sama 3,5, jadi permainan selesai karena sudah saddle point. Jadi nilai akan berhenti, permainan akan selesai di nilai 3,5. Lanjut ke mix strategi metode grafis 2XN. Pengambilan metode 2XN ini merupakan pengambilan keputusan yang melibatkan dua pemain dengan N alternatif pilihan atau strategi untuk setiap pemain.
Kita masuk ke contoh soal. Soalnya terdapat dua perusahaan. Untuk perusahaan A memiliki dua strategi, sedangkan B memiliki tiga strategi. Disuruh carilah nilai permainan ini dan strateginya. Dalam kasus ini, A hanya mempunyai dua strategi, dan total probabilitas penggunaan strategi A1, A2 adalah 1. Maka dapat dimisalkan bahwa X2 sama dengan 1. Oh, setiap soal ini kita permisalkan strategi satu itu X1, strategi perusahaan A, strategi dua perusahaan A itu X2, perusahaan B itu strategi satunya Y1, perusahaan duanya Y2, strategi duanya itu Y2, dan strategi tiganya itu Y3. Maka dapat dimisalkan bahwa X2 sama dengan 1 dikurang X1. Misal, perusahaan B mengambil strategi B1. Ekspektasi nilai V1-nya itu 0x1 ditambah 5, 1 kurang x1 sama dengan min 5x1 ditambah 5. Yuk, misal B mengambil strategi B2, ekspektasi nilai V2 adalah min 2x1 ditambah 4, 1 dikurang x1 sama dengan min 2x1 ditambah 4 kurang 4x1. Atau hasilnya min 6x1 ditambah 4. Misal B mengambil strategi 3, ekspektasi nilai V3, mohon maaf, typo, dengan 2x1 ditambah 3 dalam kurung x1 kurang x1, sama dengan 2x1 ditambah 3 dikurang 3x1, atau 5x1 plus 3. Untuk ekspektasi nilai V1 itu adalah min 5x1 tambah 5. Nilai ekspektasi nilai V2 adalah 6x1 tambah 4. Ekspektasi nilai V3 adalah 5x1 dikurang 3. Misal x1 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 0. Ekspektasi nilai V1 sama dengan min 5x1 tambah 5. X1-nya sini 0, V1-nya 5. X1, X1 sama dengan 1, V1 sama dengan ekspektasi nilai V2 yaitu min 6x1 tambah 4, X1 sama dengan 1, V2 min 2. Untuk X1 sama dengan 0, V2 sama dengan 4. Untuk untuk ekspektasi nilai V3 sama dengan 5x1 dikurang 3. X1 sama dengan 0, V3 sama dengan min 3. X1-nya sama dengan 1, V3-nya sama dengan 2. Dari grafis di sini, prinsip pemain A adalah maksimin. Titik maksimin diperoleh dari perpotongan antara V2 dan V3. Berapa nilai titik maksiminnya? V2 sama dengan V3. Min 6x1 tambah 4 sama dengan 5x1 kurang 3. 4 plus 3 sama dengan 5x1 tambah 6x1. 7 sama dengan 11x1. X1 sama dengan 7. 7 dibagi 7 per 11. X2 dengan 1 kurang 7 per 11. Sama dengan 4 per 11. V sama dengan 5, 5 dalam kurung 7 per 11 kurang 3. Atau 35 per 11 kurang 33 per 11. Hasilnya 2 per 11. X1 sama dengan 7 per 11. X2 4 per 11. Jadi untuk ekspektasinya ada di 2 per 11. Kita lihat di sini nilai titik maksimumnya di sini karena garis V2 dan garis V3 saling berpotongan. Dia ke bawah.
Jadi kesimpulannya, probabilitas perusahaan A memilih strategi A1 itu 7/11. Probabilitas perusahaan A memilih A2 itu 4/11. Untuk probabilitas perusahaan B memilih strategi B1 adalah 0. Probabilitas B memilih B2 5/11. Perusahaan B memilih strategi B3 6/11. Jadi kemungkinan besar perusahaan A akan menjual dan perusahaan B akan membeli. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Mohon maaf atas kekurangan penjelasannya. Sekali lagi saya juga masih belajar. Terima kasih Bu.